Bab 105. Alia dilarikan ke rumah sakit usai mengalami pendarahan. Dokter mengatakan bahwa Alia tidak boleh banyak pikiran, apalagi sampai tertekan. Riwayat keguguran membuat kandungan Alia menjadi lemah. Ya, Alia saat ini sedang mengandung. Usia kandungannya baru memasuki minggu keempat atau kurang lebih 1 bulan. Tristan begitu bahagia mengetahui bahwa istrinya benar-benar hamil kembali. Namun di sisi lain ia merasa sangat bersalah karena nyaris membahayakan calon anak mereka lagi. Kini Tristan sudah berada di dalam kamar periksa Alia, menggenggam tangan istrinya dengan penuh senyum dan sukacita. "Sayang, kamu hamil lagi dan aku sangat bahagia," ungkap Tristan. Alia mengangguk pelan. Ia juga sangat bahagia mengetahui bahwa dirinya kembali hamil. Alia janji akan menjaga kandungannya dengan baik. "Iya mas, aku juga bahagia. Aku akan menjaga anak kita dengan baik," balas Alia pelan. Tristan bangkit dari duduknya. Ia mencium puncak kepala sang istri dengan penuh cinta dan kasih sayang. "Maafin aku ya. Sekali lagi aku hampir buat anak kita dalam bahaya," bisik Tristan penuh rasa sesal. Alia mengusap rahang tegas suaminya dengan penuh kelembutan. Ia hanya tersenyum tanpa mau membalas kata-kata Tristan barusan. Suaminya tidak salah sama sekali. Mereka berdua sama-sama tidak tahu bahwa saat ini dirinya sedang mengandung. "Kamu tidak salah, mas. Jangan minta maaf. Sekarang tugas kita dalam menjaga baby dengan baik dan penuh kasih sayang," tutur Alia sambil mengusap-usap perutnya dengan tangan Tristan. Tristan dan Alia sama-sama melempar senyuman bahagia. Mereka akan berjanji untuk menjaga anak mereka di sampai akhir lahir ke dunia dan membesarkannya dengan sepenuh hati. Ketika sedang asing merasakan kebahagiaan, tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Tampak seorang pria dan seorang gadis masuk dengan tergesa-gesa. "Nona Alia," panggil Aira buru-buru mendekati Alia. Alia menoleh. Ia senang melihat Aira datang. Gadis itu datang pasti tahu dari Mondi tentang kondisinya saat ini. "Nona, apa Anda baik-baik saja? Saya berlari dari apartemen, maksudnya naik mobil. Saya buru-buru mau ke sini untuk menemui Nona," ucap Aira panjang lebar. Alia terkekeh. Ia cukup terhibur dengan kedatangan Aira dan melupakan kejadian yang terjadi di rumahnya pagi ini. Sementara Mondi, pria itu tampak tanpa sadar tersenyum kecil mendengar ocehan bawel dari mulut Aira. Gadis itu benar-benar banyak bicara dan setiap ucapannya mengandung lelucon bagi Mondi. Mondi yang sedang tersenyum langsung tersadar tatkala mendengar Tristan bicara padanya. "Mon, kirimkan saja semua pekerjaannya. Aku tidak bisa meninggalkan Alia sendiri di sini. Dokter bilang dia harus dirawat sampai besok," kata Tristan. Mondi mengangguk sopan. "Saya sudah melakukannya, Pak. Lagi pula jadwal Anda hari ini kosong. Tapi lusa kita harus ke Bali," jelas Mondi menyahut. Tristan manggut-manggut. Ia akan bekerja dari jauh karena tidak mau meninggalkan Alia sendirian. "Nona, nanti saya temani Nona di sini ya," ucap Aira penuh senyuman. "Ndak bisa, kamu ndak dengar tadi Tuan bicara." Mondi menyahuti ucapan Aira dengan cepat. Aira langsung kikuk, sementara Alia dan Tristan saling pandang sebentar. Baru kali ini mereka mendengar Mondi sampai segitu cepat menyahut. Tristan memilih untuk tidak ikut campur selama asistennya itu tidak berbuat salah padanya. Mungkin Aira dan Mondi memang punya urusan. "Sayang, aku mau rujak," pinta Alia tiba-tiba. Tristan menoleh. "Iya sayang,
Aku belikan ya. Kamu di sini sama Aira. Sekalian aku akan ke rumah mama, balas Tristan mengangguk. Tristan akan menuruti ngidam pertama istrinya di kehamilan kedua ini. Selain membeli rujak, Tristan juga akan pergi ke rumah orang tuanya. Alia panik. Ia memegang tangan Tristan seraya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tenang sayang, aku janji akan cepat kembali, tutur Tristan sambil mencium kening dan kedua pipi Alia. Aira langsung mengalihkan pandangannya, dan tepat sekali matanya itu bertabrakan dengan sorot tajam Mondi. Aira tersenyum, sementara Mondi malah memutar bola matanya jengah dengan ekspresi wajah aneh. Dasar nyebelin, gerutu Aira merubah senyum menjadi cibiran. Mondi dan Tristan pun akhirnya pergi, meninggalkan Alia bersama Aira sementara. Sejujurnya Alia bisa saja menghubungi kakaknya, tapi ia tidak mau membuat Firda semakin repot. Ai, aku boleh tanya sesuatu ndak? Tanya Alia ragu-ragu. Aira mengangguk cepat. Boleh. Ada apa Nona? Tanya Aira sopan. Kamu sama Pak Mondi itu punya masalah apa? Tanya Alia. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa, Ai. Aku nggak akan maksa kok, tambah Alia. Aira tersenyum. Jadi gini Nona, dulu tuh saya nggak sengaja jatuhin Om Mondi. Sampai tulang punggungnya retak katanya. Saya pusing banget soalnya dia minta tanggung jawab. Jelas Aira dengan polos. Wajahnya menekuk di akhir kata. Saya tidak mau dilaporin ke polisi, makanya tetap di sini sampai Om Mondi sembuh, tambah Aira. Alia menahan tawa, bisa-bisanya ada yang lebih polos dari dia. Ia saja yang mudah dikelabui oleh Tristan, rasanya sudah polos sekali. Tapi ada yang lebih polos. Alia manggut-manggut. Ia tidak akan memberitahukan apapun kepada Aira. Mungkin saja Mondi punya suatu rencana pada gadis itu. Contohnya rencana menikah. Sabar ya Ai. Kalau tulang retak itu lama biasanya bisa sembuh. Kamu harus kuat-kuat di sini. Tutur Alia berpura-pura prihatin. Padahal ia ingin sekali tertawa melihat kepolosan Aira. Alia yakin jika dirinya cerita pada Tristan, maka suaminya itu akan tertawa terbahak-bahak. Tristan sampai di rumah orang tuanya. Ia datang dengan perasaan kesal yang menggebu-gebu. Ada emosi, namun berusaha untuk ia redam. Tristan, kamu kesini? Tanya Mama Saras yang baru saja menuruni anak tangga. Tidak lama kemudian Papa Jaya datang juga. Ia tampak masih marah kepada putranya yang lebih membela wanita lain daripada orang tuanya sendiri. Mau apa kamu kesini? Tanya Papa Jaya. Papa dan Mama tahu kalian hampir menghilangkan nyawa calon anakku. Jawab Tristan dengan nada tinggi. Tristan, terus saja kamu kurang ajar. Kamu mau jadi anak durhaka, hah? Bentak Mama Saras. Aku tidak akan begini jika kalian bisa menghormati Alia seperti Alia menghormati kalian. Balas Tristan tegas. Tristan melangkah mendekati kedua orang tuanya yang masih menatapnya dengan penuh amarah. Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi kalian memaksaku untuk melakukannya, ucap Tristan perlahan. Jangan pernah menganggapku sebagai putra kalian. Jika kalian tidak bisa menerima kehadiran Alia dan mengakuinya sebagai menantu keluarga ini. Tampak Tristan dengan penuh penekanan. Tristan, tegur Papa Jaya semakin tinggi nada bicaranya. Kamu sadar dengan ucapanmu barusan? Tanya Papa Jaya. Aku sangat sadar Pak. Demi keselamatan dan kenyamanan Alia, aku melakukan ini semua. Aku tidak mau dia sampai stres dan berakibat pada kandungannya. Jawab Tristan dengan yakin. Tristan, Mama nggak nyangka kamu begini.
hanya karena kamu mencintai wanita itu. Kamu sampai rela memutus tali persaudaraan. Tanya Mama Saras dengan air mata yang membasahi pipinya. Lalu Mama bagaimana? Hanya karena Alia tidak punya orang tua, kalian menilainya sebagai perempuan tidak baik. Dia perempuan baik-baik, Ma. Dia tidak seperti pemikiran kalian, sahut Tristan dengan mata berkaca-kaca. Tristan mengepalkan tangannya. Dia hendak pergi namun kembali menatap kedua orang tuanya yang tampak benar-benar kecewa. Jika Papa mau mengusirku dari perusahaan, maka silakan saja. Karena aku tidak akan datang ke kantor mulai besok, kata Tristan pelan lalu segera pergi. Tristan, nah, panggil Mama Saras, namun tidak dihiraukan oleh Tristan.